Di tengah malam, sang wanita mengambil air dari kulkas. Karena hari panas, dia hanya mengenakan tank top. Dan tidak memperhatikan. Di dalam rumah ada sesuatu yang sedang menatapnya. Setelah minum dia naik ke atas. Tiba-tiba mendengar suara aneh. Dia turun ke bawah untuk melihat. Di bawah berjalan masuk seekor harimau. Wanita kaget, dari mana harimau itu datang? Dia yang ketakutan perlahan-lahan kembali ke lantai atas. Menutup pintu dan mematikan lampu. Ingin membuka jendela untuk kabur. Tapi baru sadar kalau jendela itu dibatasi oleh kayu. Dia mendorong sekuat tenaga tetap tidak terbuka. Dia baru kepikiran. Semalam ayah tirinya mengatakan badai akan datang. Harus membuat rumah menjadi kokoh lagi. Tapi dia tidak mengerti, yang dimaksud ayahnya adalah memanggil beberapa tukang. Dan menutup semua jendela dengan papan kayu. Dia lebih tidak tahu lagi. Kalau harimau itu adalah ayahnya yang beli. Dan sudah kelaparan 3 hari. Di malam hari saat putrinya sudah tidur, dia baru memasukkannya ke rumah. Bagaimana ini? Wanita ini ingin menelepon untuk meminta pertolongan. Tapi HP-nya ada di kamar laundry lantai bawah. Dia membuka pintu dan melihat dari celah pintu. Memastikan harimau itu tidak naik ke atas. Dia pun dengan cepat melewati lorong dan masuk ke kamar adiknya. Sambil mendorong jendela sambil membangunkan adiknya. Tapi jendela di sini juga tertutup oleh papan kayu. Adiknya masih belum bangun. Dia membuka selimut. Dan melihat ternyata adiknya tidak ada. Mampus nih, gak mungkin kan dia turun ke bawah. Tidak ada cara lain, wanita ini hanya bisa perlahan-lahan turun ke bawah. Dan melihat di sekitarnya. Melihat tidak ada harimau. Dia pun masuk ke dalam kamar laundry. Dan mengambil HP untuk melapor polisi. Teleponnya tidak sambung dan harus menunggu sebentar. Wanita ini tidak bisa menunggu lagi. Dia membuka pintu. Dan perlahan-lahan meneriaki nama adiknya. Dari belakang muncul suatu suara. Dia membalikkan kepala. Dan dari sana muncul seekor harimau. Wanita ini pun langsung berlari ke pintu belakang. Dibuka ternyata ada papan kayu juga. Sekarang rumah ini sudah menjadi peti mati mereka berdua. Si wanita mendobrak papan kayu pintu belakang. Juga menendangnya dengan kaki. Perlahan-lahan suara harimau semakin mendekat. Dia kembali bersembunyi ke kamar laundry. Membuka jendela. Melihat papan kayu di sini agak longgar. Bagus, wanita ini mengambil setrika dengan putus asa. Tapi harimau datang juga. Pintu sangat rapuh seperti triplek. Melihat pintu yang sudah hampir terbuka. Wanita memindahkan tong sampah menjadi alas. Dan naik ke atas saluran. Sekali lompat dan lompat lagi. Akhirnya dia naik ke atas. Kemudian harimau yang kelaparan itu pun masuk. Sang wanita menahan di dalam saluran. Kakinya yang menahan dinding pipa pun kesakitan. Tapi dia tidak boleh melepaskan tangannya. Karena di bawah ada seekor harimau yang sudah kelaparan selama 3 hari. Tiba-tiba HP di lantai berbunyi. Adalah telepon dari polisi. Ini bukan waktu yang tepat. Dia melihat harimau menggigit hancur HP-nya. Pegangan si wanita sudah tidak tertahan lagi. Terus melincir ke bawah dan berhenti. Dia sekuat tenaga memanjat lagi ke atas. Setetes keringat mau jatuh dari saluran. Dan terjatuh ke lantai. Harimau itu teralihkan dan menjilat keringat tersebut. Lalu tempat persembunyian si wanita ketahuan. Mampus deh. Waktu hidup dan mati. Si wanita mengeluarkan sekuat tenaga. Perlahan-lahan naik ke atas. Akhirnya keluar dari saluran itu. Dan sampai di lantai 2. Badannya sangat kelelahan. Ditambah lagi rasa panik. Membuatnya semakin capek. Dia menghela nafas dengan kuat. Agar dirinya lebih tenang. Tiba-tiba dia melihat di samping ada orang. Dan ternyata adalah adiknya. Adiknya tidak menjawabnya. Karena adiknya autis. Tidak bisa berbicara normal. Si wanita membawa adiknya ke dalam kamarnya. Lalu menyalakan komputer. Mencoba untuk meminta pertolongan dari internet. Tapi internetnya tidak tersambung. Harimau pun datang. Si wanita mengambil parfum dan menyemprotnya ke sekelilingnya. Lalu membawa adiknya sembunyi di bawah kasur. Harimau memasuki pintu. Dia sedang mencium bau parfum. Dia tidak bisa mencium bau keberadaan sang kakak adik. Dan harimau lompat ke atas kasur. Sehingga papan kasur itu agak turun. Hampir saja mengenai muka si wanita. Tapi setelah itu, harimau menghilang. Wanita itu semakin takut. Dia terus melihat ke sekelilingnya. Apakah sudah pergi? Di saat wanita itu membalikkan kepalanya. Harimau itu sudah di sampingnya. Dan ingin masuk ke bawah kasur. Hingga kasur itu terjungkal balik. Dan mereka terperangkap di pojokan.
Tapi kasur juga kebetulan menjadi pembatas mereka. Si wanita bersusah payah mengulurkan tangannya untuk membuka pintu di sebelah. Dan membawa adiknya keluar. Mereka berlari ke lantai bawah. Dan sang gadis mengeluarkan sekotak daging dari kulkas. Lalu memasukkan obat tidur ke dalam daging. Kemudian melemparnya ke lantai. Harimau yang mencium bau daging pun turun ke bawah. Saat itu, penyakit adiknya kambuh. Tidak berhenti berteriak. Si wanita dengan cepat berlari dan menggendongnya. Kemudian naik ke lantai atas. Harimau menghabiskan dagingnya, tapi sepertinya tidak ada efeknya. Mereka berdua sembunyi di dalam lemari. Melihat harimau yang mencium baunya datang, dia hanya bisa berdoa dalam hati. Tapi sangat tidak beruntung, harimau menemukan keberadaan mereka. Semakin lama semakin dekat, hingga mendobrak pintu lemari. Mereka saling bertatapan. Si wanita bisa melihat dengan jelas mulut harimau yang penuh liur dan gigi tajamnya. Dia melihat ke belakang dan menggunakan besi memukul dinding. Papan dinding yang rapuh itu pun terbuka. Tapi harimau juga sudah menggigit lemari pintu hingga terbuka. Si wanita mengantarkan adiknya keluar dulu. Lalu segera mengikutinya. Tapi dia terlambat selangkah sehingga kakinya terluka. Lubang yang kecil membuat harimau itu tidak bisa masuk. Hanya bisa mengeluarkan kepalanya. Dan sangat dekat dengan adiknya. Si wanita menggunakan besi memukul harimau. Dan membawa adiknya lari. Mereka masuk ke ruang kerja ayahnya. Dan menahan pintu dengan meja. Lalu dia merobek sebuah baju. Dan membungkus lukanya. Di lantai ada beberapa dokumen. Si wanita asal membolak-baliknya. Tiba-tiba menyadari surat asuransi. Setelah dibuka, pemegang asuransi itu adalah mereka berdua. Dan yang mendapat manfaatnya adalah ayahnya. Saat itu, dia akhirnya mengerti. Ini semua adalah tindakan ayahnya. Membunuh mereka dan mendapatkan uang kompensasi. Kemudian dia melihat, di atas rak buku ada setengah kotak peluru. Dia mengambil peluru, dan langsung mencari pistol. Akhirnya menemukannya di dalam rak. Perlahan-lahan memasukkan peluru. Dia harus mengandalkan ini untuk bisa mengeluarkan adiknya. Si gadis bersembunyi di pojokan ruang tamu. Harimau perlahan-lahan berjalan di belakangnya. Setelah mengaum dia berjalan ke samping. Sang wanita menggunakan kesempatan terus untuk menembaknya. Tapi dia tidak memperhatikan kalau lubang pertama itu kosong. Sekali tembak tidak ada peluru. Harimau yang mendengar suara itu memutar kepalanya. Dan gadis sambil berlari sambil menembak. Dan semuanya gagal. Dia bersembunyi di dapur. Dan harimau melompat ke atas kompor. Si wanita menyalakan kompor. Sehingga harimau itu terkena api. Dan dia melompat ke bawah. Si wanita dengan cepat berlari ke dalam ruang laundry. Menutup pintu dan menahannya dengan rak. Kemudian mengambil setrika memukul papan kayu di jendela. Dan harimau terus mendobrak pintu. Akhirnya si wanita membuka jendela. Angin kencang dan hujan menerpa wajahnya. Dan akhirnya dia keluar melewati jendela. Di bawah terpaan hujan, dia segera masuk ke dalam mobil. Menyalakan mobil. Sekarang, hanya perlu menginjak gas. Dia sudah bisa meninggalkan tempat yang mengerikan ini. Dan pergi melapor ke polisi. Tapi dia tidak melakukannya. Dia melihat ke rumah. Adiknya masih di dalam. Kapan saja bisa mati. Ia mengelap hidungnya. Dan keluar dari mobil. Lalu masuk lagi ke dalam lewat jendela tadi. Dia mengambil pistol yang tersisa satu peluru. Dan mencari seluruh rumah. Akhirnya dia menemukan adiknya yang berada di dalam lemari yang sudah rusak. Dia membawa adiknya ke kamar mandi. Dengan kain lap, tongkat kayu dan alkohol. Membuat obor. Kemudian mengarahkan api itu membawa adiknya turun ke bawah. Sampai di ruang tamu. Si wanita mengarahkan api dan pistolnya ke arah harimau dan menembaknya. Tembakan kali ini membuatnya berdarah, sehingga membuat harimau semakin marah. Untungnya masih ada obor. Si gadis maju dengan perlahan mengarahkan obornya, mundur selangkah demi selangkah. Hingga sampai ke dapur, harimau masih menunggu kesempatannya. Si gadis menyuruh adiknya sembunyi di dalam kulkas. Kemudian mengarahkan obor apinya. Dia juga masuk ke dalam. Untungnya kulkas yang baru dibeli belum dihidupkan. Dan sangat kuat, kakak adik menginap semalam di dalam kulkas. Keesokannya, si wanita perlahan-lahan membuka pintu kulkas. Melihat harimau tidak ada di sekitarnya. Dia dengan suara keci memanggil adiknya. Saat itu, papan kayu di pintu depan terbuka. Ayah tirinya perlahan-lahan masuk dengan membawa pistol. Dia datang untuk mengumpulkan mayat mereka. Tapi tiba-tiba melihat si wanita yang membawa adiknya keluar dan masih hidup. Ayah tiri terdiam, tapi masih berpura-pura bodoh.
Masih bertanya kalian tidak apa-apa kan? Dan menutup pintu. Si wanita yang sudah mengetahui maksud ayah tirinya pun berkata, kami tidak akan memberitahu orang lain. Bisa lepaskan kami gak? Ayah tiri berkata awalnya ibumu juga berkata seperti itu. Sang wanita akhirnya mengerti, ternyata ibu kandungnya juga dibunuh oleh ayah tirinya. Ayah tirinya tidak berkata apa-apa lagi dan bersiap untuk menembak. Tiba-tiba harimau datang dan menggigit lehernya dan menariknya masuk ke dalam rumah. Orang yang membuatnya kelaparan 3 hari akhirnya dimakan. Sang gadis membawa adiknya segera kabur dari tempat ini. Di dalam film ini, manusia lebih mengerikan dibandingkan harimau. Karena harimau bertindak karena kelaparan. Tapi manusia tidak ada standar seperti itu. Ya sudah, kalian suka dengan cerita ini gak? Kalau suka jangan lupa klik tombol sukanya ya. Jika ada pendapat tinggalkan di kolom